Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1704010190 EKIS 6E. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal dari Safruddin Arif yang berjudul Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Retribusi Keuangan Islam, volume 4 nomor 1 tahun 2010. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena sesuai dengan tema kelompok saya, yaitu mekanisme pengelolaan wakaf. Kata kunci dari tema kali ini yaitu wakaf tunai, potensi, retribusi, dan kemiskinan. Pendahuluan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan hal yang rumit yang dihadapi oleh suatu negara, sifatnya masif dan struktural, serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, negara mempunyai dan memegang kekuasaan sekaligus kekuatan ekonomi paling besar. Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan setiap lapisan masyarakat memegang peran penting untuk menuntaskan kemiskinan. Bahkan, peran agama juga sangat dimungkinkan dalam hal ini, sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat dan juga wakaf. Penerapan keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang bersifat struktural tersebut. Potensi wakaf tunai di Indonesia luar biasa. Hal itu diketahui dari data yang ada. Berdasarkan data yang ada di Departemen Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1 miliar lebih meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini mempunyai tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara semaksimal mungkin. Dalam ekonomi konvensional telah berkembang mengenai perlunya redistribusi ekonomi dalam masyarakat. Ada dua teori besar dalam hal itu. Namun, sebelumnya di sini perlu dijelaskan bahwa arti redistribusi ekonomi adalah penyebaran kekayaan dari suatu masyarakat kepada masyarakat tertentu secara tunai atau dengan cara lain. Hal itu juga mencakup pembiayaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada yang lainnya. Satu pihak menerima manfaat dan pihak lainnya memberikan manfaat. Agen atau pelaku redistribusi berfungsi sebagai perantara antara kedua pihak tersebut. Ada 3 macam pelaku redistribusi. 1. Pemerintah. 2. Perorangan. 3. Lembaga swasta sebagai wadah yang mewakili himpunan perorangan. Program yang dilakukan 3 agen tersebut seperti pajak, infak, beasiswa, dan juga termasuk wakaf. Semua itu disebut mekanisme redistribusi. Dalam literatur ekonomi ada 2 bentuk pembahasan mengenai redistribusi. Bentuk pertama adalah bentuk diskusi yang mempertanyakan aspek normatif. Dalam hal ini, mereka membahas tentang apakah redistribusi perlu. Bentuk kedua adalah diskusi yang membahas tentang mengapa kita mesti memperhatikan redistribusi ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam menjalankan peranan wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi ekonomi, setidaknya ada 2 peranan yang menentukan dalam realisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan yang krusial. Negara dapat menyerahkan lahan ngangguran secara terang-terangan dan legal sebagai wakaf ataupun menyerahkan sejumlah uang sebagai wakaf tunai kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan kedua, negara atau pemerintah menciptakan ataupun
menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari review ini yaitu bersama ajaran-ajaran Islam lainnya terkait dengan ekonomi, ajaran wakaf juga sangat berpotensi mengurangi kemiskinan dan kehidupan ekonomi yang serba kekurangan pada masyarakat. Demikianlah hasil review saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.